Dan benar, kemudian hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi istrinya Rasulullah. Dan bukan hanya menjadi istri, tapi menjadi seorang wanita yang sangat istimewa bagi Rasulullah. Karena semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah mencintai wanita yang lebih daripada cinta beliau kepada Ibunda Aisyah. Cinta beliau kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sangatlah luar biasa. Mungkin yang bisa menandinginya hanyalah cinta beliau kepada Ibunda Khadijah. Tapi Ibunda Khadijah sudah meninggal. Jadi Allah takdirkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal sebelum hadirnya Ibunda Aisyah, untuk menggantikan kekosongan yang dimiliki dalam hati Rasulullah. Kenapa saya selalu mengatakan ibunda? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah itu adalah ummahatuhum, ibundanya orang-orang beriman. Makanya sering kita kenal ummul mu'minin, ibundanya orang-orang beriman. Istri-istri Rasulullah SAW, karena ibundanya orang-orang beriman, maka setelah Rasulullah wafat, Aisyah dan istri-istri yang lain tidak boleh diharamkan Allah untuk dinikahi. Karena istri Rasulullah di dunia itu juga akan menjadi istri Rasulullah di akhirat. Karena istri Rasulullah di dunia itu pula akan menjadi istri Rasulullah di akhirat. Dan di sini ada suatu pelajaran bahwasanya istri seseorang yang di dunia akan menjadi istrinya di akhirat. Tentu dengan syarat keimanan yang ada. Dan ada syarat yang lain, yaitu apabila suaminya meninggal, istrinya tidak menikah dengan orang lain lagi. Makanya di sini ada kisahnya Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu ketika dia berwasiat kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau seandainya engkau ingin bertemu denganku di surga, maka jangan menikah setelahku." Wasiatnya Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dan ini pula diisyaratkan dalam ayat ini, wa azwaju ummahatum. Karena istri Rasulullah bukan hanya sebatas istri dunia, tapi juga istri di akhirat. Makanya diharamkan bagi orang-orang beriman menikahi istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Karena semua istri Rasulullah di dunia akan menjadi istri-istri Rasulullah di akhirat. Bahkan salah satu wanita yang menjadi istri Rasulullah bernama tadi Saudah binti Zam'ah, karena saking inginnya menjadi istri Rasulullah di akhirat, ia pun rela untuk memberikan harinya, jatahnya, harinya, waktunya untuk Ibunda Aisyah. Karena Saudah binti Zam'ah sudah tua, Rasulullah SAW tidak lagi membutuhkannya. Tapi Saudah binti Zam'ah takut Rasulullah menceraikannya karena sudah tidak dibutuhkan. Makanya Saudah binti Zam'ah dengan kecerdasannya ia mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan ceraikan aku, dan aku akan berikan hariku untuk Aisyah. Dengan syarat aku jangan diceraikan." Kenapa? Karena ia tahu walaupun saat ini ia menjadi istri, tapi kalau diceraikan maka dia tidak lagi menjadi istri di akhirat. Tapi kalau dia menjadi istri dan terus menjadi istri Rasulullah sampai Rasulullah wafat, artinya ia akan menjadi istri Rasulullah pula di akhirat. Makanya Ibunda Saudah binti Zam'ah memberikan harinya untuk Ibunda Aisyah. Agar apa? Agar menjadi istrinya Rasulullah di akhirat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, "Aku sangat berbangga ketika Rasulullah SAW menikahi seorang wanita. Satu-satunya yang perawan hanyalah diriku. Karena semua istri Rasulullah adalah janda. Semua istri Rasulullah adalah janda, kecuali satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan Rasulullah tidak pernah menikahi seorang wanita yang gadis kecuali Ibunda Aisyah. Kemudian pula Aisyah tadi berbangga karena Allah Azza wa Jalla telah mengisyaratkan dalam mimpinya agar Aisyah dijadikan istri bagi beliau. Istri bagi beliau. Maka inilah kemuliaan. Kisah yang paling menakjubkan dari Ibunda Aisyah adalah kisah di mana beliau radhiyallahu anha di usia 14 tahun diberi cobaan dan ujian yang luar biasa
bagi seorang wanita yang masih usianya 14 tahun. Apa itu cobaannya? Suatu saat ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pergi bersama Rasulullah dalam satu peperangan. Dan Rasulullah kalau pergi akan mengadakan undian untuk para istrinya, siapa yang akan dibawa. Maka kemudian keluarlah nama beliau radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam peperangan yang disebut dengan peperangan Al-Muraisi' atau peperangan Ghazwat Al-Mustalaq. Di sini ketika pulang, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki kalung, yang kalung ini dipinjam dari saudaranya yang bernama Asma. Ibunda Aisyah ini memiliki saudara wanita yang bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Hanya saja beda ibu. Karena Asma radhiyallahu anha ini nama ibunya adalah Qatilah binti Abdil Uzza. Sedangkan tadi Aisyah nama ibundanya Roman binti Amir. Qatilah ini memiliki ibunda yang bernama atau memiliki anak bernama Asma. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha memiliki kalung yang mana dipinjam oleh Ibunda Aisyah dan digunakan dalam safar dan perjalanan bersama Rasulullah. Tapi sayangnya kalung ini seringkali putus, copot, dipasang lagi, kemudian copot, dipasang lagi, dan terus terjadi demikian. Ketika Rasulullah pulang menuju kota Madinah, Rasulullah biasanya singgah. Kalau malam Rasulullah biasanya istirahat, dan perjalanan biasanya dilakukan di pagi hari dan di siang hari. Untuk malam hari, karena gelap, maka Rasulullah istirahat. Pada suatu saat ketika Rasulullah SAW istirahat dan posisi pulang menuju kota Madinah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Karena tadi kalungnya mudah copot, mudah putus, Ibunda Aisyah kehilangan kalungnya. Kemudian Ibunda Aisyah mencari kalungnya. Dan pada waktu itu Ibunda Aisyah mengatakan, waktu itu aku masih dalam keadaan kurus. Masih belum banyak makanan yang aku makan sehingga aku masih kurus. Sehingga terkadang orang memikulku, karena Ibunda Aisyah dibawa di namanya haudaj. Haudaj itu adalah sesuatu seperti kamar kecil gitu, ditaruh di atas unta. Disitulah ditaruh seorang wanita biasanya agar tertutup, tidak nampak begitu. Ya, tertutup kehormatannya, sehingga terjaga kehormatannya. Ibunda Aisyah, karena dia usianya masih muda 14 tahun, kemudian waktu itu beliau katakan, waktu itu saya masih kurus. Karena ada kisahnya, Rasulullah SAW ini suka balapan lari, lomba bersama Rasul, sama istri-istrinya. Termasuk istrinya yang pernah diajak lomba balapan lari adalah Aisyah. 2 kali pernah terjadi balapan lari. Pertama ketika Ibunda Aisyah masih dalam keadaan kurus, Rasulullah balapan lari sama Ibunda Aisyah. Dan yang menang tentunya Aisyah radhiyallahu anha karena masih dalam keadaan kurus. Tapi setelah Ibunda Aisyah kemudian hari sudah mulai gemuk. Setelah lama pernikahan sudah mulai gemuk. Dan Rasulullah juga sudah mulai tua. Rasulullah ingin mencoba untuk lomba lari lagi. Dan pada waktu itu Rasulullah yang menang. Jadinya seri. Sekali menang, sekali kalah. Makanya Ibunda Aisyah pada waktu itu masih dalam keadaan kurus. Ketika orang-orang memikulnya, mereka tidak terasa ada orang di dalamnya atau tidak ada orang. Karena saking kurusnya. Maka Ibunda Aisyah pada malam hari mencari kalungnya tadi yang hilang. Kemudian Rasulullah mengatakan kita akan berjalan. Di posisi malam, gelap pada waktu itu tentunya tidak seperti zaman kita. Ada lampu, ada penerangan. Tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Kemudian Rasulullah mengatakan malam ini juga kita berjalan. Ibunda Aisyah yang sedang mencari kalungnya ditinggal. Dan tadi orang-orang memikulnya tidak terasa. Karena tadi dikatakan Ibunda Aisyah masih dalam keadaan kurus. Maka dipikul saja dan dibawa. Ibunda Aisyah jauh mencari kalungnya. Ketika balik ke tempat di mana mereka istirahat, sudah tidak ada orang. Sudah kosong, ditinggal sama Rasulullah. Rasulullah tentu tidak tahu. Para sahabat yang memikulnya juga tidak tahu. Rombongan juga tidak ada yang tahu kalau Ibunda Aisyah sedang mencari kalungnya.
Disinilah Ibunda Aisyah bingung. Bisa kita bayangkan seorang wanita umur 14 tahun ditinggal di tengah padang pasir. Zaman itu nggak ada HP, tidak bisa menghubungi nelpon, tidak bisa update status apalagi. Ketinggalan rombongan gitu. Kalau ketinggalan rombongan nanti bisa dijemput. Zaman itu tengah padang pasir dengan kegelapan malam. Sehingga orang tidak pernah merasakan, dan waktu itu orang juga jalan tidak ramai seperti zaman kita. Zaman kita jalan umum ramai. Kalaupun ketinggalan masih ada banyak orang yang bisa membawa kita. Tapi ini sepi, tengah padang pasir, usianya masih sangat muda, 14 tahun. Akhirnya Ibunda Aisyah diam di situ dan tertidur. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika Ibunda Aisyah tertidur, ternyata ada seorang sahabat yang suka terlambat.